semua, balik lagi di Rigore Serie A Podcast bersama saya Komaditya. Dan suara barusan ballpark. Tapi itu nggak masuk kan? Masuk. Enggak kali. Masuk. Ya, ya anggap aja lah masuk ya. Anyway. Ya, bersama saya Komaditya dan ada Vincent di sana yang baru tadi ngidupin suara buzzer ya? Ya, supaya seru aja. Countdown buzzer gitu. Aneh. Jadi ya gitulah podcast Serie A yang sok asik ini akan mendapat banyak tambahan sok asik, sok tahu. Terus lagi sok asik, sok tahu, sok selalu salah. Statsnya selalu salah. Pasti. Kalau yang bener mah. Tapi nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa ini jadi sebuah ciri khas yang sangat apa ya, kalian tahu banget gitu. Oh ini bahas Serie A tapi statnya salah. Oh ya, rigore berarti. Kalau kalian mau. Oke, by the way, anyway, lanjut. Apa? Nggak jadi. Nggak apa kalau. Anyway, kita kemarin ada tae. Tadi, kan mau ngomong. Oh iya. Anyway, kita kemarin ternyata secara mengejutkan karena kita tidak tahu jadwal, jadi ada midweek match gitu, dan kita semua kaget gitu. Hah? Milan main? Hah? Kemarin Milan main gitu. Kan kita harusnya kayak udah harusnya tahu gitu ya. Jadi kayak ini podcast yang amat sangat mengejutkan. Mengejutkan buat kita doang sih, yang lainnya pada tahu. Ya kita kaget, tapi ya kaget sama diri kita sendiri tapi ya. Ya jadi ada match day yang midweek, jadi match day keempat itu ternyata midweek. Ternyata memang ini biasa terjadi kalau misalnya transfer market mau ditutup gitu. Sok tahu lagi. Enggak, karena kan ini ngejar Piala Dunia. Oh iya, I see. Ya jadi bukan karena transfer market tapi karena Piala Dunia. Ya. Jadi ya kita recap aja beberapa. Oh ya, sementara kita rekaman ini nanti masih ada Atalanta dan Torino main, dan juga Bologna Salernitana. Yang mana sebenarnya itu dua pertandingan papan tengah yang cukup seru sebenarnya. Cuman betul. Ya balik lagi ke hasil pertandingan kemarin, banyak yang cukup seru sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat Roma dan Inter sama-sama membabi buta ya. Jadi Roma menang 3-0 sama Monza sih, dan Inter juga menang 3-1 dari Cremonese. Jadi ya ini relatif dua match mudah ya kayaknya buat mereka kayak. Betul. Dan Roma sekarang mimpin klasemen dengan 10 poin ya. 3 kali menang, 1 kali seri lawan Juventus waktu itu. Di akhir pekan kemarin gitu ya. Di pertandingan yang sebenarnya gue pengen banget dibala skor. Tapi ternyata sulit. Kan kemarin tuh kita sempat diskusinya siapa yang paling main counter gitu kan. Tapi ternyata Juventus kalau lawan Roma nggak main counter ternyata. Mereka cukup mendominasi pertandingan gitu ya. Mungkin sebenarnya Juventus bisa menang sih gitu kan. Cuman Tammy Abraham with the miracle ya berhasil menyamakan kedudukan. Dan gue tuh inget lah musim lalu tuh gue berkali-kali masih ya, meskipun kita tahu yang bikin Juventus berhasil lolos Liga Champions tuh Dusan Vlahovic kan gitu. Dan tapi even di saat itu pun gue masih kayak ini orang jago beneran nggak ya gitu. Tapi dua pertandingan berturut-turut weekend kemarin sama midweek ini dia bener-bener 2 gol tendangan bebas, men. Dan itu jaraknya bukan jarak
bukan jarak yang Iya, iya, kayak iya. deket banget sama kotak penalti ya gitu, bener-bener powerful gitu loh. Iya, iya. Terus ngeliat, Nah, ini kayaknya ya ini this is a real deal sih. Dusan Vlahovic iya. might be the real deal sih. Ya, keduanya bisa dibilang screamer ya kalau misalnya dia dari luar kotak penalti pun itu sebenarnya kan kayak tendangan dari luar kotak penalti yang biasa aja kan. Cuma kebetulan itu kayak tendangan bebas gitu. Dan memang keduanya posisinya hampir sama, terus juga powernya emang luar biasa sih orang ini gitu. Dan kita bisa ngelihat sebenarnya itu di pertandingan kemarin lawan Spezia itu dia beberapa kali turun ke sayap gitu, ke samping gitu dan berusaha untuk provide buat teman-temannya yang lain gitu. Cuman mungkin kayak ada peluangnya sama Cuadrado kayak kemarin tuh cukup ini banget sih. Kalau aja dia ada satu pemain yang cukup sengotot dia gitu di kotak penalti, mungkin itu bisa gol. Mungkin kalau misalnya dia ngumpannya ke Milik misalnya gitu, itu mungkin sudah gol gitu. Tapi Milik juga Arkadiusz Milik. Jadi ya dia juga ngegolin 90+2 dan cukup ngasih tahu kalau sebenarnya dia kembali ke Serie A dan inilah aku gitu, pengumuman gitu, I'm back ke Serie A. Siapa dirimu? Cuman ini kan 3 pertandingan yang mana kayak udahlah ini kan tim besar lawan tim kecil, jadi diharapkan memang Juventus, Inter sama Roma dan memang harus menang gitu. Sementara itu sisanya Fabio Miretti ini youth-nya Juventus kan. Umurnya 19 tahun dan dia surprisingly di 2 pertandingan terakhir itu mainnya bagus ya kan. Padahal Allegri itu benci banget pemain muda, men. Allegri itu kalau misalnya pemain muda yang masih ya Dusan hitungannya pemain muda sih, tapi ya itu tadi udah nyetak banyak gol gitu kan. Tapi Fabio Miretti ini mungkin ya tempat dia untuk membuktikan kapasitinya dia di training ground ya gitu. Itu mungkin udah cukup untuk bikin apa namanya Allegri impress gitu ya. Jadi ya I think ini satu rising kids yang perlu kita soroti juga sih di tengah-tengah lini tengahnya Juventus yang ternyata kasusnya Pogba itu gimana sih? Pogba kan akan absen untuk beberapa saat kan, tapi katanya dia dia diancam oleh kakaknya sendiri, Matias or something gitu, gue gak ngerti. Yang dia adalah bos mafia, jadi dia kayak dimintain duit gitu, men. Dimintain duit gitu, terus habis itu katanya kalau nggak dikasih sama Pogba, nanti dia akan disebar hal-hal jeleknya gitu, nudes-nya or something, gue nggak tahu deh. Nggak nudes-nya, sorry kidding. Cuman kayak kakaknya itu bilang bahwa dunia atau publik berhak tahu orang seperti apa Pogba sebenarnya gitu. Can you imagine that? What? Iya, lo belum dengar beritanya? Oh, Matias Pogba ini ya? Iya. Jadi dia kayak blackmailing si Pogba gitu. Ini mungkin kakak yang benalu lah ya, mungkin di hidup keluarganya gitu. Jadi cuman bisa ngambil. Gue malah baru baca ini. Itu salah satu drama yang anjir banget sih gitu. Orang lagi cedera dimintain duit ya nggak aja. Ya sorry, balik lagi ke Miretti. I think ini ya mungkin ini kayaknya itu jadi trivia hari ini deh. Dia kayaknya dimainin karena Ancelotti juga lagi nggak banyak pilihan gitu ya. Jadi ya mau nggak mau mainin Miretti kan gitu. Tapi surprisingly memang Miretti adalah yang paling ngotot di dua pertandingan kemarin malah gitu ya. Maksudnya dia benar-benar bossing the midfield gitu. Dia maksudnya ngelawan, bahkan pada saat melawan si Cristante dan Matic gitu, dia bisa lebih kelihatan daripada mereka berdua gitu. Jadi gue pikir sebenarnya ini
bisa jadi blessing in disguise juga gitu kan. Jadi kayak Hmm, hmm. Allegri menemukan Locatelli-nya yang baru gitulah tuh. Iya, dan gol terakhirnya si Milik kan juga asisnya Miretti kan. Iya, Dia iya, counter betul. terus crossing dari sisi kanan lapangan, kontrol bagus banget sama Milik. Cus. Mantap. Mantap. Gue suka banget yang gini-gini. Kenapa Drama. Ini tapi inilah bagusnya Serie A gitu. Inilah bagusnya nggak Serie ada? A gitu kan. Jadi Enggak kayak sih menurut gua. maksudnya lu nggak bakal dapat urusan kayak gini-gini di Ya, liga lain gitu kan. ya Semuanya aman banyak gitu. banyak fans MU yang bilang enjoy the drama gitu segala macam. Cuman ya kayak I don't know. Ya mungkin mereka juga berusaha untuk menemukan apa ya berita baik di tengah. Ya tapi MU performanya lagi bagus juga. Anyway, kenapa kita bahas MU ya? Coba kita kembali ke Serie A. Kembali ke Serie A ya. Roma. Kalau katanya Roma, ini, kalau kata fansnya MU tuh kalau kita nggak bahas MU kita nggak makan guys. Padahal kenapa nggak makan? nggak bahas MU. Maksudnya iya katanya apa? Kalau bahas MU itu namanya cloud jacking gitu. Padahal nggak ada yang dibahas juga. Oke, baik lanjut. Lanjut, tadi kita lagi bahas apa sih, Roma apa Juventus ya? Kita bahas 3 tim besar ini, tiga match yang harusnya memang mereka emang harus menang gitu kan. Soalnya kalau dipikir-pikir kan sebenarnya Juventus ini sebenarnya menangnya cuma 2-0 sama Spezia gitu. Bahkan mereka sebenarnya kan kalau dibilang ya agak struggle juga karena Allegri ya gitu kan. Golnya Vlahovic menit ke-9 dan itu juga bukan open play gitu kan. Terus tiba-tiba baru ngegolin lagi di menit ke-90 itu udah pada capek semua gitu kan. Jadi kayak gue masih belum menemukan apakah Allegri ini benar-benar bisa bikin Juventus atau mungkin mereka memang yaudahlah yang penting menang aja gitu. Ya tapi surprisingly in between memang Juventus nyerang terus aja sih, cuman kayak finishingnya bapuk. Tapi kalau lo perhatiin ya, mereka itu memang berbahaya di counter sih. I think yang kemarin missing tuh sebenarnya Di Maria juga ya. I think kalau misalnya mereka masih Di Maria fit gitu, counternya bakal lebih jalan juga. Iya ya, gue ngelihat satu ininya peluangnya yang mereka counter terus tiba-tiba kayak spreadingnya gila anjing banget gitu. Iya. Nah, coba kemarin gue pengen ngelihat akhirnya Allegri ngemainin Fabio Gatti gitu. Ini salah satu kan kalau kayak lu bilang tadi mungkin dia kayak benci sama maksudnya jarang ngasih kesempatan pemain muda, tapi kan ya kita lihat lagi Miretti kemarin dimainin dan juga pemain muda abadi kesayangannya Mattia De Sciglio yang nggak tua-tua God. The next Maldini. Iya dia bener-bener apa ya permata banget, diamond banget buat buat Allegri. Di mana ada Allegri di situ ada Silvio. Dan dia mainin Fabio Gatti itu salah satu kayak keputusan yang sebenarnya bisa gue suka sih ngelihatnya gitu ya. Padahal dia kan sebenarnya ada si Rugani juga gitu kan. Tapi dia nggak main Rugani. Mungkin kurang puas juga sama mainnya Rugani kemarin. Sekalian aja mainin yang muda-muda. Dapatnya eksplosivitas yang ya cukup lah gitu. Anyway. Yap. Lalu siapa? Lanjut Inter di posisi kedua. Inter udah lah ya. Inter nih udah lah ya. Kita kemarin nggak kita sih, mungkin gue lagi-lagi salah, lagi-lagi sotoy karena kita bilang Inter yang bakal menang, Inter yang bakal mendominasi kan. Ternyata nggak juga. Ya Inter mendominasi lah ya. Inter main nyerang gitu. Cuman Lazio lebih efektif dan apa namanya Sergei itu I think somehow kenapa Sergei nggak pindah dari Lazio ya men ya? Ini dengan
capacity mainnya dia di 2 pertandingan terakhir tuh layak banget sih buat dia untuk pindah ke klub yang lebih gede dari Lazio gitu. I don't know apakah itu masalah harga or something gitu ya. Tapi ya ada bahkan kemarin di deadline transfer katanya ada yang bilang bakal pindah ke Juventus kan gitu. Tapi anyway, Inter kalah dari Lazio 3-1, Felipe Anderson, Luis Alberto sama Pedro men anjir, the cult. Ya. Juga ikut ngegolin di menit 86 setelah masuk di babak kedua gitu ya. Ya ini keplesetnya Inter sih. Dan apa namanya? Tapi di pertandingan kemarin mereka menang 3-1 lawan Cremonese. Jadi mereka 3 kali menang, 1 kali kalah. Sekarang di peringkat kedua dengan nilai 9. Dan lihat golnya Barella nggak? Anjir itu keren banget sih golnya Barella sih. Volley gitu, bola dari cross dari kanan, dari kiri. Ini ya apa? Pavard gol. Ya, Pavardes. Golnya Pavard. Pavard it's key banget itu. Ya tapi gimana ya? Maksudnya ngelihat itu semua sebenarnya kayak Inter kayak nggak punya rekor yang bagus emang ngelawan Lazio. Kayak beberapa pertandingan terakhir mereka ya maksudnya nggak menang terus lah gitu dan beberapa kali kalah. Kalau gue lihat iya dari gue lagi lihat masalah gue lagi lihat pas head to headnya gitu 2021 menang sekali kalah sekali terus kalah malah pertandingan sebelumnya mereka sebelum ini juga kalah 3-1 juga bahkan di bulan Januari. Which is sebenarnya masih masuk akal ya, maksudnya kayak Inter kalah sama Lazio. Sebenarnya Inzaghi emang gak mau menang lawan Lazio. Kayak ini klub yang bisa gue ini klub yang bisa gue kayaknya nggak ilok kalau gue kurang ajar gitu. Iya kali ya, tapi kayaknya Saribol memang works-nya mungkin lawan tim-tim kayak Inter gitu. Iya. Dan itu juga menangnya menang-menang yang bukan sembarang menang gitu. Jadi kayak menangnya mendominasi juga gitu kan. Jadi kayak beberapa ancamannya tuh ancaman yang high percentage goal gitu kan. Iya. Tapi kalau dilihat-lihat sih sebenarnya abis itu apa lawan Cremonese ya udah ini menang dengan nyaman lah gitu kan. Golnya Barella ya cakep sekali sih. Golnya Barella cakep. Tapi aneh bener sebenarnya Cremonese lumayan juga sih kalau lihat di highlights ya, lumayan banyak juga nyerangnya dan bombardir juga gitu. Mungkin mereka all out aja gitu, udah tahu mungkin paling kalah lawan Inter kita sikat-sikat aja lah gitu. Terus satu kemenangan lagi ada di Udinese lawan Fiorentina men. Ini golnya Beto ini salah satu striker yang kayaknya bakal naik daun nih di Serie A gitu. Mungkin kalau misalnya musim ini dia soalnya musim lalu lumayan kan, terus musim ini kalau misalnya dia jadi kayak siapa ya, Dufan Zapata gitu misalnya gitu, performance-nya kayak dia ngegolin 10 plus gitu, siapa mungkin musim depan bakal naik kelas ke klub yang ya bangsa Lazio atau Roma lah gitu, atau Napoli kali gitu. Cuman ini golnya lawan Fiorentina lumayan kontroversial. Jadi kayak asisnya dari Deulofeu. Jadi Deulofeu tuh kayaknya bikin foul dulu gitu. Cuman itu dah pemain-pemain Fiorentina pada ribut gitu kan. Sebelum dia kasih asis gitu dia nge-foul back kanannya Fiorentina siapa ya? Odrio Orzola. Terus dia ngasih asis, ngerebut bola terus dia ngasih asis ke Beto. Jadi bukan Lorenzo Venuti. Cuman ngelihat susunan pemainnya Fiorentina sendiri kayak
kayak apa ya, nggak nyari menang gitu karena Biragi dicadangin, Milenkovic dicadangin, Jovic dicadangin. Mereka tuh itu ikut kompetisi apa lagi ya? Oh, atau karena midweek ya? So, Kayaknya kalau lo liatin iya kayak banyak iya. juga rotating pemainnya kan. Kayak kemarin waktu Bisa jadi. apa namanya? Waktu Inter lawan Cremonese juga kan yang dipasang Dzeko sama Korea kan. Ya meskipun karena Lukaku juga cedera kan. Oh iya. Lautaro kan nggak dimainin gitu kan. Dzeko sama Korea yang dimainin. Terus di kiri juga Darmian yang main gitu. Jadi ya kayak di Milan juga kan, Milan akhirnya mainin Pobega di tengah, terus Kier ya kan, Kier dimainin Iya, di benar. belakang gitu. Jadi ya memang rotasi sih. Betul. Mumpung kita bahas Milan, sekalian aja bahas Milan. Sassuolo lawan Milan 0-0. Napoli peringkat 3. Napoli. Oh ya, Napoli sama Lecce. Napoli sama Lecce. Gue kok lupa. Napoli sama Lecce ini sebenarnya kalau aja gitu. Ini disinilah kita ngelihat gimana Osimhen itu bener-bener kayak, man, you need to step up gitu loh. Karena banyak banget punya peluang itu kebuang banget loh. Dia di depan gawang nyundul tuh itu kalau orang maksudnya kayak striker kayak dia kan sebenarnya kan di atas apa di udara gitu, striker di udara gitu dia bagus harusnya gitu. Terus beberapa kali sundulannya tuh dia nggak on target, bahkan nggak on target. Mengasalkan jiwa banget itu. Padahal Napoli ini sangat menguasai pertandingan, terus juga kayak Politano beberapa kali juga bikin peluang yang bagus banget, dia nge-shoot dari luar. Dan sayang banget. Ya dan Farah nggak main ya. Farah ditaruh di apa namanya di bangku cadangin juga. Iya, dia masuk belakangan. Betul. Karena kan nanti midweek minggu depan juga udah mulai Liga Champions lagi kan. Jadi I think it's interesting karena akhirnya pemain-pemain dari klub yang participating di CL ini kelihatan punya depth kan. Klubnya tuh beneran punya depth yang inilah ya gitu. Elmas ketika ngegantiin Farah juga dia ngegolin gitu kan gitu. Tapi yang menarik tuh Lolo Colombo nih gagal penalti, anjir penaltinya jelek banget men. Bener-bener kayak, men lu lihat penaltinya gak sih? Enggak. Jadi dia mau placing bola tapi kayak nanggung bolanya gitu. Gampang banget kan buat meret gitu. Tapi golnya yang dia compensate itu gila sih. Di luar kotak penalti. Itu out of nowhere sih men. Golnya Colombo itu out of nowhere. Jadi ya Napoli kecolongan akhirnya harus berbagi poin 1-1. Iya, gue ngeliat sih itu apa visinya luar biasa sih di luar kotak penalti. Jadi emang Meret positioningnya emang agak ke kiri. Jadi kayak dia ngeliat itu dia langsung sikat. Iya, nggak ada yang ngepres, makanya dia ngeliat visinya, dia tuh langsung ngeliat, oh shit, ini dia sang tuariku. Langsung dia hantam aja gitu. Dan itu juga tendangannya asik banget kan. Dia tuh ini ya, weak footnya apa sih? Karena dia pakai kiri ya tendangnya ya. Dia pakai kiri ya. Dia pakai kiri, makanya dia footnya apa sih? I don't know. Cuman ya itulah. Footnya dia tuh statusnya di Lecce tuh dipinjemin ya? Atau full transfer dari Milan? Ya. Dipinjemin. Loan with option to buy. Jadi 3 musim terakhir dia loan mulu gitu. Dan
Iya, iya, betul, betul. 2021 dia ke Cremonese Serie B, terus ke Spal, habis itu baru di Lecce. Oh, bener musim lalu di Spal ya. Betul, betul Spal ya. Ya. Iya. Ya. Alright. Sok bahas Milan Ya, sana. paling Napoli. Nggak, gue malah mau bahas Napoli lagi malah. Ini sebenarnya Oh, kalau dilihat-lihat kan sebenarnya eh, ada banyak banget pemain-pemain yang bagus gitu. Cuman kembali lagi mereka nih harus step up untuk menggantikan pemain yang udah pergi itu kayak ya Insigne, Mertens dan juga Koulibaly itu kan, apalagi Fabian Ruiz baru cabut juga gitu. Jadi oh harus iya, ada Fabian yang Ruiz ke Chelsea ya? Sorry, PSG ya? PSG. Ya, Gila sih. Lu jadi kebayang gak dia sih, men? PSG itu kayak apa sekarang tengahnya? Renato Sanchez, terus ya ada Fabian Ruiz, Fabian, ya kan? iya Terus ada depannya Vitinha. ada Vitinha, terus ada siapa tuh bocah yang dari Italia? Si Hmm? siapa sih? Yang botak pemain Italia. Oh, gua lupa pemain timnas. Verratti. Verratti, ya Allah, Verratti. Ya, terus terus triple threat di depan gitu kan. Men, PSG itu gila. Hmm. Kalau mereka sampai nggak menang Champions ya, gila sih. Itu mereka benar-benar all out sih sekarang. Anyway, kenapa bahas Kayak belum PSG? sih. Ya, jadi ya maksudnya Napoli harus ada yang step up gitu untuk jadi otoritas. Jasa keuangan. Karena ya berasa banget kayak nggak ada yang di lapangan tuh, nggak ada yang mimpin gitu. Jadi siapa maksudnya Mario Rui gitu kan maksudnya. Iya, iya, betul. Karena pemainnya tuh relatif bukan tipe leader ya di tengah ya. Paling Anguissa yang kalau bosen di Mhm. lapangan tengah kan. Um, Makanya ya harusnya mungkin Osimhen gue atau enggak agak ya. nggak lah, terlalu muda. Ya. What? Apalagi? Oh ya, sekarang apa? Milan ya. Milan. Nasibmu nah. Even waktu mereka menang lawan Bolonya 2-0 pun I wasn't totally convinced sama performance-nya sih gitu. Apa namanya? Masih banyak disposition gitu sama lawan ya kan. Ya Bolonya juga bukan tipe tim yang kayak mau bertahan total ya gitu. Jadi masih ada ruang buat mereka gitu kan. Cuman kemarin waktu lawan Sassuolo itu bertahannya gila banget sih. Jadi Yes. cakep banget bertahannya gitu. Jadi masih kelihatan mereka nggak punya. Padahal pemain kreatifnya banyak kalau dipikir-pikir ya. Brahim Diaz, Rafael Leao, Benacer, Tonali. Itu kan harusnya mereka tuh tipe pemain yang bisa create chances gitu kan. Tapi ya I don't know, there is something wrong sih menurut gue yang atau mungkin karena midweek juga ya, gue nggak ngerti juga kan rotasi pemainnya. Ya gue sebenarnya curiganya midweek sih. Jadi memang faktor kelelahan aja gitu, dari kan harus 2 kali main gitu kan dalam seminggu. Itu bukan sesuatu yang mudah gitu kalau gue lihatnya. Agak parah lah itu sebenarnya. Capek lah, nggak mungkin kayak itu. Dan berasa banget gitu mainnya tuh agak slow gitu kan. Slownya tuh bukan slow yang kayak tiba-tiba mereka holding possession, tapi di depan itu kayak Giroud mau ngejar bola tuh kayak capek banget. Dia kan ada satu pulangnya waktu dikasih umpan dari kanan itu, dan salah makers, aduh anjir jelek banget. Tapi Sassuolo juga main bertahannya, lu nggak boleh diskredit Sassuolo sih. Kayak bener gitu. Ferrari kayak barisan belakangnya ya Kyriakopoulos, Ferrari itu kayak mereka kayak ngambil take it seriously kekalahan 3-0 waktu Milan juara kemarin kan gitu, dan bener-bener solid banget sih bertahannya. Yes. Ya, cuma balik lagi itu bukan apa ya, kayak sesuatu yang harus dikejar gitu, karena ini lawan Sassuolo gitu. Coba misalnya kalau kalian misalnya besok lagi
Misal lawan Sassuolo di pertandingan terakhir, apakah mau ngeluarin performance macam ini gitu? Kemarin tuh dia waktu musim apa? lalu ketemu Sassuolo di kandang, itu mereka juga kalah 3-1 tuh. Nah, Ini kelakuan di kandang lagi. kandang Sassuolo ya? Dia kan di kandangnya Milan. Musim lalu kan kalah 3-1. Yang Skamaka golnya cakep itu. Oh iya juga ya. Iya, memang susah gitu. Jadi itu kandangnya Berardi, San Siro itu memang. Dan terbukti Berardi itu hampir ngegolin di menit-menit awal kan untuk Menyong bisa Iya save gitu. hampir aja. Iya. Iya Kalau dia nggak, dapat udah pasti kalah. apa? Dapat penalti kan ya kemarin itu. Iya. Iya. Man, itu salah maker sumpah gue. Kesel banget setiap dia bawa bola, bolanya hilang. Setiap bawa bola loh, setiap dia dapat bola, bolanya lepas. Jadi diambil sama siapa kayak gitu. Itu aduh, kok bisa sih dia kan pemain first team gitu. Bahkan Mesias sih Mesias bisa lebih bagus mainnya gitu kan. Ya, dan Harus ini waktu dia diganti sama Mesias. satu hal lagi sih, si Berardi kan cedera banget ya itu, ya kan? Dia harus ditanduk keluar lapangan tuh. Itu big loss sih buat Sassuolo karena dia yang benar-benar carry the team kan. Oh iya ya? Iya, Berardi kan habis Oh didorong iya. sama Theo itu dia langsung digotong keluar lapangan tuh, dia udah ketarik duluan kan hamstringnya sebelumnya tuh gitu. Terus ya nggak bisa bangun lagi. Rip. Tapi sumpah, gue sih lumayan kesel sih emang sama Berardi itu. Emang Berardi itu kalau bisa main di Milan aja lah gitu. Kita nggak punya sayap kanan, tai. Jadi dia mainnya juga kayak mainnya di Maria banget kan, cut in terus langsung dia coba nge-shot. Kok di Maria sih? Suso. Mainnya kan kayak Suso. Harusnya Berardi itu bukannya dia memang diincar sama Milan ya? Ya, tapi kan mahal. Enggak ya? Dibanderol mahal. Oh ya. Kalau masuk Milan nggak boleh gitu. Jadi kalau udah pemain udah masuk Milan itu udah rela gajinya turun harusnya gitu. Rumusnya itu. Tapi bisa nggak sih maksudnya? Ya. Bisa sih harusnya ya. Karena kan ini Milan man gitu. Jadi kayak MU gitu. Ini MU senggol dong gitu. Najis. MU lagi. Oke, kita lanjut ke apa nih pertandingan selanjutnya? Lazio melawan Sampdoria. Yap. 1-1. Anjir. Kok kalah ya gitu? Kok bisa imbang ya gitu? Kenapa emang? Harusnya Lazio kan habis menang lawan Inter gitu, masa nggak bisa menang lawan? Ya pakai alasan yang sama kayak lu tadi bilang lah, midweek. Capek. Iya. Harusnya enggak lah, harusnya gitu. Harusnya bisa meneruskan tren kemenangan gitulah. Ini kan bukan lagi kayak bukan lagi kayak ngelawan siapa ya? Kayak ngelawan Inter atau misalnya ngelawan tim papan tengah kayak Milan gitu. Jadi ya mestinya menang lah. Tapi mereka menang loh sampai menit ke-90. Ya. Gabbiadini menyamakan kedudukan. Jadi ya kasihan banget sih itu, harusnya kenapa sih tidak menang gitu ya. Next ada Empoli dan Hellas Verona. 1 sama juga gitu. Ini ada berapa ya yang imbang? 1, 2, 3, 4. Ada 4 banyak pertandingan imbang di midweek ini, banyak banget. Berarti apa alasannya? 8 pertandingan imbang, men. Midweek. Ya udah. Iya, midweek berarti ya.
midweek emang kayak gitu, Cuanco. emang harus drop points. Cremonese sama Monza sampai detik ini belum bisa meraih Belum kemenangan menang ya? juga. Ya, Wow, kasihan I banget. think ya itu typically tim yang dilatih sama Berlusconi, yang di manage sama Berlusconi sama Adriano Galliani itu kurang modern sih. Ya, kurang modern approach-nya gitu. Mereka masih kayak ngejalanin bisnis bola tuh sampai masih pakai cara-cara jadul lah gitu kan. Masih pendekatan yang jadul gitu. Oh, dulu gue pernah jaya pakai cara ini, intervensi mereka ke pelatih itu masih besar gitu kan. Padahal sepak bola udah berubah gitu. Jadi gosip-gosipnya apa emangnya? Mereka ini terlalu banyak intervensi gitu. I don't know. Ya itu yang terjadi di Milan pada waktu itu kan gitu. Even Monza itu tadinya hampir nggak qualify ke Serie A kan. Dia kan baru terakhir tuh dia ada pakai pakai playoff. Jadi ya mungkin memang sebenarnya nggak ready juga gitu di Serie A ya. Iya. Gitu. Ya udahlah. Berarti kira-kira Monza ini degradasi apa gimana? Ya Monza, Cremonese, nah, so far sih kayaknya degradasi ya, dua itu. Tapi who knows ya, lah ya. Kecuali ada keajaiban. Ya siapa tahu ada keajaiban gitu kan. Nggak ada. Nggak bakal ada. Nggak sih. Nggak ada. Oke, ya udah. Berarti Atalanta Torino menurut lo imbang lah ya, satu sama lah ya. Ya kan midweek soalnya gampang. Kalau midweek itu pasti imbang gitu aja. Setan. Dan kita juga punya Bologna dan Salernitana. Ini kayaknya Salernitana ini salah satu kejutan juga karena dia minggu lalu kan dia menang lawan Sampdoria 4-0 loh menangnya, nggak tanggung-tanggung. Dia melawan tim yang selama ini selalu jadi batu sandungan buat klub-klub besar gitu. Jadi I think gue malah menjagokan Salernitana sih menang. Ya, sebenarnya gue agak skeptis sama Salernitana sebenarnya awal musim, dan gue tadinya berencana untuk masukin dia ke degradasi kan gitu, karena mereka nggak bikin banyak gerakan di transfer market. Tapi Bonazzoli ngegolin, men. The myth, the legend Bonazzoli ngegolin lawan mantan klubnya dia gitu. Yoi. Oke, baiklah. Jadi ya kenapa kita ngomongin match ini agak buru-buru ya? Karena kita pengen menutup pembahasan tentang match day segini aja, karena kita ingin langsung masuk ke hal yang sangat penting hari ini, yaitu penutupan transfer. Ini gila-gila ya semua transfer apa yang ini. Jadi kejutan? Karena ini deadline day. Yang kejutan deadline apa? Deadline day barusan atur Melo ke Liverpool. Gila ya, ngapain ya Liverpool atur Melo ya? Ngapain ya? Dia di Barcelona nggak kepake, Juventus juga nggak pakai. Gue juga ngerti kenapa dia pindah ke Juventus. Dia kan perlu depth untuk ngecover si Thiago, karena nggak ada pemain kayak Thiago kan di ini. Iya. Nggak ada pemain kayak Thiago lagi di sana gitu kan. Harvey Elliott kan masih terlalu muda, dan dia juga terlalu menyerang kan. Sementara James Milner kan udah sakit-sakitan. Sakit keras ya. Dia udah agak renta gitu. Susah bernapas kayaknya. Tapi yang terakhir yang
yang oke banget. Ini kita ini ya agak melenceng dikit. Yes. Ini kita general dulu ya. Yang salah satu yang oke banget tuh sebenarnya Manchester City baru aja meng-acquire Manuel Akanji, salah satu center back yang sebenarnya oke banget dari Dortmund gitu. Dia nggak kepake di Dortmund karena nggak tahu dia musuhan kayak sama pelatihnya. Aneh banget, ini transfer yang aneh banget. Tapi City untung sih gitu. Walaupun dia sebenarnya jajaran center back-nya udah banyak banget kan, ada John Stones, Ruben Dias, Laporte, dan juga siapa sih yang gimbal itu? Nathan Ake. Jadi nggak tahu, mungkin Guardiola nganggap ini sebuah mungkin dia perlu orang buat ngitungin golnya Haaland di belakang gitu. Jadi kayak dari belakang kayak nyatetin gitu. Terus ada satu transfer yang sangat menarik, mungkin teman-teman fans Milan semua ingin mengenang bagaimana Lucas Paqueta sebagai West Ham ya? Iya, Lucas Paqueta pindah ke West Ham, baru aja dikonfirm juga tadi pagi. Dan juga kalau yang Liga Italia itu nggak terlalu banyak ya guys sebenarnya. Yang mengejutkan paling iya banyak, tapi yang kayak Paredes ke Juventus baru aja tadi pagi di ini. Dan juga kalau kalian langsung main. Dan juga Christoph Piatek dari Hertha Berlin ke Salernitana, dia loan. Mungkin juga ada Marco Piaka dari Juve ke Empoli. Terus ada beberapa yang mengejutkan kayak Joseph Ilicic ternyata sekarang lagi without club, guys. Kasihan banget. Simone Verdi dari Torino ke Verona loan, tapi Samuel Umtiti agak terus random ya. Simi Samuel Umtiti, ya betul sekali, dari Barcelona ke Lecce, tapi memang kan ada masalah di Barcelona yang membutuhkan kayak apa sih namanya, exit apa namanya exit liquidity. Jadi memerlukan banyak transfer keluar. Jadi memang si Barcelona sendiri lagi banyak buang-buang pemain. Kayaknya ini sekarang lagi ada negosiasi antara si Aubameyang ke Chelsea. Bahkan ini mungkin paketannya juga Aubameyang dan Memphis Depay. Ya, jadi agak. Siapa dong? Strikernya mereka ya Lewandowski sama siapa? Strikernya ini Barcelona. Iya. Iya, Lewandowski dong. Lewandowski ada, terus juga mereka bisa sama ini siapa namanya? Siapa sih satu lagi? Ferran Torres. Oh iya deng, Ferran Torres. Iya, Ferran Torres. Karena Ferran Torres kan kemarin dicoba. Ya, iya. Dari Barcelona, kayak Milan juga ketiban ini ya, limpahan dari. Iya, ketiban rezeki. Tapi bisa cepat banget gitu ya. Jadi Florenzi cedera, karena hari sebelumnya paginya langsung dapat ini Serginho Dest. Loan juga sih, loan with option to buy. Iya, tapi ini memang harus langsung ngambil gitu sih, emang kayak dan gak pikir lama karena gajinya dia itu 3,8 juta net loh. Itu termasuk yang paling tinggi, men. Itu termasuk yang paling tinggi. Even Rafael Leo aja sekarang masih kayak 2 atau 3 juta gitu. Paling Barcelona yang bayarin. Barcelona yang bayarin gajinya. Iya. Jadi kan kadang emang harus kayak gitu kan.
Enggak, kalau lu di loan tuh yang bayarin gajinya ya bisa bisa split, Bisa terus bisa ini, tapi enggak? jarang banget Barcelona mau bayarin. Maksudnya kalau mereka tetap bayarin gajinya, ngapain dipinjemin orang, mereka mau bikin space di gaji mereka gitu. Aneh banget. Iya, tapi kan memang apa namanya gajinya Barcelona tuh, maksudnya apa sih namanya salary cap-nya itu memang perlu dikecilin. Kayak nggak bakal kena deh itu. Kalau menurut gue ya. Jadi Kayaknya nggak gajinya bakal dibayarin kena sama deh. Barcelona. Ya, mungkin ya, mungkin. Ini gue masih apa namanya Enggak spekulasi deh, aja gua sih. sanksi. So tahu aja, Malik Thiaw, so tahu aja sih. Malik Thiaw. Malik Thiaw masuk ke Milan sebagai salah satu ini prospek yang bagus banget kalau gue lihat, karena Malik Thiaw ini digadang-gadang sebagai salah satu calon back masa depannya Jerman. Jerman kan nggak punya banyak back tengah yang oke juga sekarang gitu. Paling cuman Niklas Sule doang kan. Jadi nggak kayak Prancis yang back tengahnya aja udah bisa bikin kesebelasan sendiri gitu. Tapi Jerman tuh agak kurang di back tengah gitu. Jadi ya dia salah satu yang apa ya, digadang-gadang salah satu jadi back masa depannya Jerman nanti gitu. Kalau mainnya bagus. Yap. Harry Winks ke Sampdoria. Mengejutkan. Ini mengagetkan sih. Sangat. Ini mengagetkan jiwa banget ini. Tapi memang dia perlu main sih dia. Dia perlu main banget sih. Karena udah di tengah kan sudah Spurs punya Bentancur, dan juga Højbjerg. Højbjerg ini katanya sih mau ke Madrid buat gantiin Casemiro. Tapi untung nggak jadi. Kalau itu jadi mampus. Kenapa emang? Spurs jadi nggak ada jangkar. Siapa dong mau jadi jangkar? Dombele udah ke Napoli. Dombele ke Napoli. Kok jadi ngomongin Spurs? Ya, Rigore IPL podcast. Siapa lagi sih? Fabian Ruiz. Terus PSG. Udah itu doang kan? Ya, yang enggak ada lagi sih yang oke sih. Ya. Yang layak dibicarakan nggak ada sih. Paling Paredes aja sih. Ya, Semoga bisa cakep mainnya. Karena Paredes itu sebenarnya gue pikir waktu di Roma gila mainnya bagus banget, dan dia salah satu pemain yang gue pikir deket banget skill setnya ke Andrea Pirlo. Jadi kalau bisa ya sebenarnya ke Milan aja sih. Ngarap sih. Cuman ya. Juventus. Iya, makanya sedih hati ini. Tapi mau bayarin gajinya juga nggak bisa sih. Menyedihkan banget ya tim ini. Well, anyway, apa lagi? Siapa lagi? Udah nggak ada ya? Udah gitu doang. Ya ampun, kita speed banget pembahasannya. Justru karena ada pertandingan banyak, kita percepat aja. Karena kan banyak yang seri tadi. Udahlah, nggak usah dibahas yang seri-seri. Benar. Yang seri-seri nggak usah dibahas. Kayak masa lalu yang sudah lewat. Fix. Iya. Iya, oke. Maaf. itu trivia lo tadi maksudnya. Ya, anyway, sebenarnya kita nggak terlalu banyak lagi yang bisa dibahas. Paling itu aja. Kita mau tutup aja. Ini tumben nih, speed banget ya kita mau. Next game ada derby. Next game
Seru Apa? semua nih. Milan Inter. Derby Milan Inter, Oh iya, Milan Inter, terus Lazio Napoli. Lazio Napoli, fix Inter menang. Inter menang karena strikernya bukan Lukaku, eh, Korea sama Zeko Eh, lebih berbahaya. Terus ada Lazio sama Fiorentina Juve Napoli. ya. Ya, Fiorentina lawan Juventus. Ini selalu seru karena eh, apa namanya? Dua dua masa depannya Fiorentina, Chiesa sama Eh, Vlahovic ini diambil semua sama Juventus kan gitu. Jadi selalu ada motivasi ekstra lah ya. ya, akan menarik banget untuk ngelihat kayak gimana kalau mereka main nanti. Kayak Hmm. Kiesa udah sembuh ya? Belum 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 ya? belum. Masih panjang kayaknya. Kemarin gue liat dia di sideline soalnya, jadi gue pikir udah mulai siap bermain, tapi ya udah kalau belum ya nggak apa-apa, nggak usah main lah. Karena dia, maksudnya sebagai dia salah satu masa depan Juventus dan dia juga masa depan Italia gitu. Jadi gue pikir harus inilah, harus dijaga lah ininya. Hatinya. Harus jaga hatinya. Bangsat. Sempat-sempatnya curhat. Terus salah satu yang menarik juga kayaknya ini adalah Udinese Roma. Gue pengen banget ngelihat Roma melaju lagi. Iya, iya. Melaju lebih jauh, apalagi kalau bisa menang besar dan memperlihatkan dominasi yang luar biasa, supaya publik Roma bisa melihat gimana hasilnya kepindahan Dybala ini. Nah, ya, tapi sebenarnya dia, memang ini sih, karena dari 4 pertandingan yang udah dilakuin sama Roma ya, itu tuh yes, 3 kali menang, 1 kali seri. Serinya lawan Juventus, 3 kali menang, 2-nya lawan klub promosi kan, Cremonese sama Monza, 1-nya lawan Salernitana yang nyaris lalu. Gitu. Jadi ini mulai pembuktian. Tapi menurut gue tim yang lawan klub promosi di awal-awal itu menurut gue hoki sih, gitu. Karena klub promosinya masih kaget, masih shock kan gitu. Ya, masih kayak adjusting ke kompetisi yang beda levelnya gitu ya. Nanti kalau udah mulai tengah musim bisa udah kalau udah mulai tengah musim mereka udah kayak mulai dapet ritmenya gitu ya. Vibe Serie A-nya udah dapet, udah jago tuh gitu. Tapi selalu menyenangkan untuk dapet klub promosi di awal-awal sih. Kayak masih dibully gitu loh, anak baru masih dibully. Benar. Maka dari itu mereka harus menang lah, supaya ya balik lagi jadi pembuktian lah buat Dybala dan kawan-kawan, karena mereka ini digadang-gadang salah satu calon juara lah, harusnya ya. Dengan belanja yang gelontoran kemarin ini, mesti banget lah mereka bisa menjadi salah satu. Apalagi dong, itu aja. Itu aja. Ya, guys, kita speed up banget ini pembahasannya. Hampir sejam juga sih. Oh ya, udah speed up tetap aja ya. Jadi sebenarnya kita pengen banget bisa punya podcastnya ini yang di bawah sejam. Tapi mungkin nih setelah beberapa diedit, beberapa mungkin akan di bawah sejam lah. Bisa di bawah 10 menit. Ya, paling gitu aja. Bangke, gak bisa lah. Paling segitu aja dari kita. Makasih banyak teman-teman yang udah menyimak. Jangan lupa kalau kalian punya pembahasan-pembahasan, ide-ide apapun, atau misalnya ada stats yang salah, terus juga ada penyebutan pelatih yang salah atau penyebutan nama pemain yang salah, tolong kasih komen di bawah ini. Kalau kalian mau menghina-hina kita juga karena salah stats dan sok tahu,
Monggo, kita persilahkan. Nanti Vincent yang jawab-jawab. Mungkin kita bisa komen war di bawah. Mau rekaman aja susah, apalagi mau komen-komen. Nyari waktunya aja nggak ketemu. Ya, iya, ini podcast yang sungguh berdaya, diberdayakan banget supaya bisa ada. Oke, yaudah segitu aja dari kami. Terima kasih banyak sudah menyimak Rigore Serie A Podcast. Jangan lupa follow kami di Twitter Rigore Serie A. Itu ya bener ya. Ya, cari aja Rigore kita Serie A. kita akan bacot-bacotan di situ tentang Serie A dan sekitar ya. Mungkin kita juga akan bahas MU sedikit. Dan ya, segitu aja. Makasih banyak teman-teman yang udah menyimak. See you in the next podcast. Bye. Ciao. Ciao.